Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Linamu Awanah, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku moderator dari kelompok 8 akan membacakan anggota-anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Diana Vitasari dengan NIM 126-204-202086. Kemudian Kartika Delatri Yunita dengan NIM 126-204-202098. Yang ketiga adalah Imroatul Lutfia Mahmada dengan NIM 126-204-203-159. Dan yang terakhir yaitu Marcelia Intan Eka Putri dengan NIM 126-204-203-161. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai alat peraga matematika yaitu kantong bilangan yang akan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian kantong bilangan, yang kedua desain kantong bilangan, yang ketiga penggunaan kantong bilangan, dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan kantong bilangan. Langsung saja kita ke subbab yang pertama yaitu pengertian kantong bilangan yang akan disampaikan oleh saudari Marcelia Intan Eka Putri. Subbab yang pertama yaitu pengertian kantong bilangan. Apa sih itu kantong bilangan? Kantong bilangan merupakan suatu alat sederhana yang ditunjukkan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi operasi hitung dalam matematika. Media ini berbentuk segi empat dengan 4 kotak yang menempel atau disebut dengan kantong bilangan. Kantong bilangan tersebut berfungsi sebagai penentu nilai suatu bilangan, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Dengan adanya pengelompokan nilai suatu bilangan, maka akan mempermudah siswa dalam melakukan operasi hitung, baik penjumlahan maupun pengurangan. Lanjut ke subbab yang kedua yaitu desain kantong bilangan yang akan disampaikan oleh saudari Imroatul Lutfia Mahmada. Subbab yang kedua yaitu desain kantong bilangan. Media pembelajaran sedotan dan kantong bilangan dibuat berbentuk kotak dengan 4 kantong yang menempel di bagian tengah utama kotak. Sedangkan sedotan sendiri digunakan sebagai pengisi kantong-kantong yang tersedia sebagai indikator jumlah bilangan yang akan dihitung. Adapun desain media pembelajaran sedotan dan kantong bilangan seperti pada gambar. Lanjut ke subbab yang ketiga yaitu penggunaan kantong bilangan yang akan disampaikan oleh saudari Kartika Delatri Yunita dan saudari Marcelia Intan Eka Putri. Subbab yang ketiga adalah penggunaan kantong bilangan. Penggunaan media pembelajaran kantong bilangan sangatlah mudah, yaitu hanya dengan memasukkan sedotan sesuai dengan nilai angka yang akan kita hitung, kemudian masukkan atau ambil sedotan lagi sesuai dengan nilai angka yang digunakan sebagai angka penambah, pengurang, pengali, ataupun pembaginya. Agar lebih jelas lagi, berikut prosedur penggunaan media pembelajaran kantong bilangan. Ada 6 prosedur. Yang pertama, persiapkan sedotan dan kantong bilangan yang akan digunakan untuk melakukan operasi hitung. Yang kedua, letakkan sedotan sesuai dengan nilai tempatnya. Misalkan 1342, berarti kita harus meletakkan 2 sedotan pada kantong satuan, 4 sedotan berada pada kantong puluhan, 3 sedotan berada pada kantong ratusan, dan 1 sedotan berada pada kantong ribuan. Kemudian prosedur yang ketiga adalah lakukan operasi hitung dengan menambahkan sedotan ataupun mengurangi sedotan yang ada dalam kantong sesuai dengan angka penjumlah atau pengurangnya. Yang keempat,
Sedotan yang masih ada dalam kantong merupakan hasil operasi hitung yang dilakukan. Yang kelima, hitung jumlah sedotan yang masih ada dalam kantong bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Yang keenam, jika dalam satu kantong terdapat lebih dari 10 sedotan, maka ambil 10 sedotan pada kantong tersebut. Kemudian tambahkan 1 sedotan pada kantong nilai yang bernilai tempat lebih besar yang ada di sampingnya. Contoh penerapan media kantong bilangan dalam menyelesaikan soal penjumlahan. Contohnya pada soal 1342 ditambah 245 sama dengan titik-titik. Maka langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, letakkan sedotan sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu 1 sedotan pada kantong ribuan, 3 sedotan pada kantong ratusan, 4 sedotan pada kantong puluhan, dan 2 sedotan pada kantong satuan. Selanjutnya, tambahkan sedotan pada kantong yang berdasarkan nilai tempatnya, yaitu 2 sedotan pada kantong ratusan, 4 sedotan pada kantong puluhan, dan 5 sedotan pada kantong satuan. Selanjutnya, hitung sedotan yang ada pada masing-masing kantong. Lalu, tuliskan hasil perhitungan sedotan ke lembar jawaban. Dan subbab yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan kantong bilangan yang akan disampaikan oleh saudari Dian Novitasari. Langsung saja ke subbab yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan kantong bilangan. Kelebihan kantong bilangan itu dapat membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih menarik. Yang kedua, membantu guru untuk bisa menyampaikan suatu konsep pembelajaran yang abstrak menjadi sebuah situasi yang nyata. Dan yang ketiga yaitu memantapkan pengetahuan siswa dalam memahami nilai suatu bilangan. Dan yang keempat yaitu membantu siswa untuk menyelesaikan masalah operasi hitung dengan cara yang sistematis. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu kelebihan media pembelajaran kantong bilangan tidak bisa digunakan dalam pembelajaran operasi hitung yang melibatkan bilangan negatif maupun bilangan desimal. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.